Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Reni Veratania, NIM 858818938. Berikut tugas simulasi pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menilai cerita dengan tepat tentang sosok pekerjaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cerita secara lisan tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dua dampak penggunaan teknologi bagi sumber daya alam. Yang keempat, mampu menginformasikan dua perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum itu, agar pembelajaran kita pagi ini tambah bersemangat, marilah kita bertepuk semangat. Oke, tirukan Ustazah ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang anak-anak, Ustazah mau tanya, adakah yang tahu gambar apakah di samping? Iya, betul sekali. Gambar di samping adalah gambar seorang perawat. Siapakah perawat itu? Ada yang tahu tidak? Iya, perawat adalah orang yang bertugas untuk merawat pasien yang sedang sakit. Kemudian, di manakah perawat itu bekerja? Perawat bekerja di rumah sakit. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Mengapa orang harus bekerja? Orang bekerja untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Coba perhatikan gambar di samping. Ustazah akan bercerita tentang Ayah Deni. Ayahku adalah seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari dengan membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Saat pergi berlayar, ayah harus menghadapi ombak yang begitu besar karena hanya menggunakan sampan. Aku mendengar bahwa ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal besar ini menggunakan bahan bakar dan alat mereka berupa jaring yang besar dan radar, sehingga bisa mendeteksi kumpulan ikan-ikan di laut. Bahkan ada yang menggunakan bom dan pukat harimau, yang akibatnya bisa merusak ekosistem perairan di laut. Sekarang marilah kita jawab soal-soal berikut ini. Apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Yang kedua, apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan di laut? Nelayan modern menangkap ikan di laut dengan menggunakan kapal besar dan juga menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan, yang akibatnya dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kepunahan ekosistem laut. Itu tadi cerita Ayah Deni dengan pekerjaannya sebagai nelayan tradisional. Anak-anak, ada banyak sekali pekerjaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter,
polisi, tukang cukur rambut, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, dan lain-lain. Seperti ayah Denny dari cerita tadi, ayah Denny mempunyai pekerjaan sebagai seorang nelayan yang menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan oleh ayah Denny? Ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Ayah Denny menghasilkan barang berupa ikan. Sekarang Ustazah mau tanya ya, bagaimanakah proses ikan di laut hingga sampai tersaji di meja makan kita? Ayo kita lihat gambar berikut ini. Proses awal adalah kegiatan produksi, dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Setelah sampainya di darat, nelayan membawa ikan ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar dan dikirim ke pabrik pengolahan ikan. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Ikan kemudian diolah menjadi lauk untuk dihidangkan dengan berbagai jenis pengolahan hingga ikan tersebut siap untuk dihidangkan. Itu tadi jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Jadi kesimpulan dari belajar kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang ketiga, dampak pukat harimau dan bom terhadap ekosistem laut. Dan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pesan Ustazah adalah semangat belajar dan berusaha, karena keberhasilan hanya berada pada mereka yang mau belajar dan berusaha. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.